Halo Sobat YouTube, apakah Sobat tahu, di tahun 2022 ini rekrutmen P3K sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Dan kabar baiknya, bagi Sobat yang sudah lulus passing grade, maka Sobat Auto dapat penempatan, dan selamat Anda pasti lolos P3K ini. Sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita simak dulu info berikut ini, supaya Sobat sekalian lebih paham dan lebih gamblang. Sekarang, mari kita kunjungi website P3K Guru di guru-p3k.kemdikbud.go.id. Pada bagian atas, terdapat beberapa menu utama, seperti pengumuman, unduhan, persyaratan, mekanisme seleksi dan lain-lainnya. Sekarang kita klik di bagian mekanisme seleksi. Pada bagian ini, terdapat bagian yaitu penempatan lulus passing grade. Pilih bagian penjelasan dan alur seleksi. Supaya Sobat lebih paham tentang penjelasan penempatan guru yang lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Dan di bagian alur seleksi, akan dijelaskan kira-kira apa yang harus Sobat lakukan. Apakah perlu lagi login ke SSC ASN atau tidaknya? Nah Sobat, pada bagian penjelasan ini, ketika kita klik maka akan muncul mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021 ya. Sebentar saya coba gedean sebentar ya. Nah, di sini ada 4 poin penting, tapi poin paling penting itu ada di nomor 1 Sobat. Poin nomor 1, dari 193 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 kemarin, itu ditempatkan di satuan pendidikan atau di sekolah, namun berdasarkan kebutuhan dan kuota yang telah tersedia di daerah tersebut. Dan poin pentingnya tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi sebenarnya itu ada lebih dari 193.000 guru yang lolos passing grade. Dari lebih itu diambil sekitar 153 guru ini kira-kira yang siap tanpa ujian plus udah ada tempatnya. Jadi 193 guru ini adalah guru yang berbahagia ya, sudah auto lolos lah ibaratnya gitu. Mudah-mudahan Sobat ada di kategori 1 ini. Nah, apabila Sobat itu nggak masuk di sini, mungkin Sobat masuk di nomor 2, yaitu individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhannya tersedia. Jadi, pada saat di sekolahnya Bapak Ibu guru itu ternyata sudah diisi guru lain, otomatis kan nggak tersedia kebutuhannya. Nah, nanti Sobat itu mengikuti poin nomor 2 ini. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, maka Sobat nanti akan dialihkan ke tempat lain yang mana masih ada peluang atau sekolah tersebut membutuhkan Sobat. Biasanya yang paling dekat dengan lokasinya Sobat. Ya, masih dalam satu kabupaten atau masih dalam satu provinsi. Kemudian ada poin penting nomor 3, yaitu prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar seperti berikut ini. Maksudnya seperti ini Sobat. Nah, nanti pada saat di dalam sekolah itu ternyata ada banyak sekali yang lolos atau 4 yang lolos misalnya. Atau bukan di sekolah tersebut deh. Di wilayah tersebut yang nembak dalam satu sekolah itu ternyata lebih dari beberapa orang yang lolos, maka diurutkan berdasarkan kategori ini. Yang boleh nempatin pertama itu THK 2. Nah, apabila nggak ada THK 2 atau THK 2-nya udah masuk, maka masuk kategori nomor 2 yaitu honorer negeri. Honorer negeri ini bisa masuk pada saat memang nggak ada THK 2 atau ketika THK 2 udah memasukinya dan masih ada sisa. Ya, ketika sisanya cuma 1 terus diisi THK 2 doang, otomatis 3 ke belakang ini nggak dapat bagian. Karena prioritas pertama boleh diisi oleh THK 2. Pada saat THK 2 ngisi, ketika ada masih sisa, maka honorer negeri boleh ngisi. Ketika ada sisa, maka lulusan PPG boleh ngisi. Ketika ada sisa, honorer swasta yang boleh ngisi. Pada saat yang ternyata diisi 1 ini udah habis, ya udah auto gagal nih mereka ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di poin nomor 4, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun kemarin. Nah, ini adalah urutan yang boleh digunakan atau nilainya dianggap paling tinggi dulu yang memenuhi syarat yang mana. Jadi diurutkan nanti berdasarkan nilai teknisnya. Ketika
nilai teknisnya udah diurutkan ternyata masih sama, maka dipakai nilai manajerial sosiokulturalnya. Kalau masih sama juga, baru dipakai nilai wawancara, sampai ketika masih sama juga ketiga-tiganya, baru dipakai usianya. Tentu yang paling tinggi biasanya yang paling diprioritaskan, karena dianggap mengabdinya udah paling lama. Seperti itu sobat. Nah sekarang kita akan coba lihat gimana sih kira-kira alur seleksinya bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade. Saya kecilkan dulu supaya lebih bisa dibaca. Alur seleksi pelamar prioritas 1 dalam kurung guru lulus passing grade. Alur seleksi pelamar prioritas 1 atau disingkat P1 seperti ini. Misalin sobat sekalian adalah anggota prioritas 1. Sobat diharuskan itu login lagi di SSCASN. Bagi sobat yang mau mendapatkan penempatan, kalau nggak mau ya udah nggak usah login gitu ya. Setelah login, ada dua kemungkinan, sobat itu bisa mendapatkan penempatan atau nggak bisa mendapatkan penempatan seperti ini. Kalau mendapatkan penempatan atau lokasi di lokasinya sobat itu masih ada yang membutuhkan, sobat langsung dapat penempatan, kemudian langsung proses pemberkasan. Ingat ini nggak langsung gitu maksudnya ya, butuh waktu lama, tapi udah pasti langsung pemberkasannya gitu. Setelah pemberkasan selesai dan segala pernak-perniknya udah diatasi, sobat akan ditugaskan di sekolah penempatan. Namun pada saat sekolah tersebut ternyata sudah nggak ada ibaratnya kebutuhan, ini yang problem. Seperti ini kasusnya. Pada saat P1 ini login ke SSCASN, ternyata sekolahnya itu udah diisi orang lain, sobat tuh harus menyetujui bahwa sobat itu belum mendapatkan penempatan. Sobat bisa memilih ya atau memilih tidak. Pada saat memilih ya, maka menunggu penempatan, kemudian sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Ingat, masih sebagai guru honorer ya, sampai nunggu penempatan yang ada. Pada saat tidak setuju, maka sobat akan turun derajat sobat, yaitu P2 atau P3 atau pelamar umum, sampai nanti ya kayak gini, memilih formasi di observasi sesuai tempat tugas, kemudian seleksi kompetensi lagi sampai guru lulus di tempat tugas. Seperti itu. Kemudian ada beberapa keterangan tambahan, yaitu pelamar seleksi nanti diisi menjadi 4 kategori. Ini sebenarnya sudah diisi atau sudah dibahas di prioritas pertama tadi ya. THK 2 duluan, baru negerinya, baru PPG-nya, baru guru swastanya. Jadi sobat, kurang lebih penjelasan singkatnya seperti itu tadi. Apabila sobat masih bingung atau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Nah, seandainya informasi sederhana ini bisa bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, serta di-share ke medsos sobat sekalian. Terima kasih sudah mampir dan sudah nonton hingga detik ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.